Bayangin ya, tahun 1928 internet belum ada, HP juga belum ada. Tapi anak-anak muda dari seluruh Nusantara bisa sepakat buat satu hal yang gak main-main. Mereka nyatuin Indonesia. Gila enggak sih? Inilah kisah keren gimana Sumpah Pemuda lahir dan bikin Indonesia berdiri gagah kayak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Fahri SKJ dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kita sekarang akan berpetualang lagi sambil bercerita tentang sejarah, mitos, atau budaya suatu wilayah atau daerah. Tapi sebelumnya, saya mau tanya dulu nih, bagaimana kabar teman-teman semuanya saat ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya, dan yang paling penting tentu saja selalu dijauhkan dari segala macam bentuk musibah atau mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Yuk ikutin terus perjalanan kita kali ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya, nanti gagal paham. Oke, tanpa menunggu lama-lama, kita langsung saja gas! By the way, anjir pakai bahasa Inggris lagi. Ngomong-ngomong, tanggal 28 Oktober itu mengingatkan kita pada suatu peristiwa besar ya. Sejarah besar bangsa kita. Kira-kira apa itu? Ayo, ada yang tahu? Iya, benar sekali. Hari itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Lantas, dari mana awalnya? Kok sampai ada ya Sumpah Pemuda yang bisa menyatukan bangsa ini sehingga tercapainya kemerdekaan Indonesia? Jadi begini Mas Bro. Oke, kita balik dulu ke awal abad ke-20 di tahun 1900-an. Waktu itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Lantas, bagaimana kehidupan rakyat pada saat itu? Berat banget kawan. Negeri ini masih bernama Hindia Belanda, dan semua pulau dari Sabang sampai Merauke masih terpecah oleh batasan adat, bahasa, dan kepentingan daerah. Namun di tengah gelapnya penjajahan ada cahaya kecil yang menyala. Di tengah keterpurukan itu muncul sekelompok anak muda yang enggak mau pasrah. Nice. Mereka punya satu hal yang beda, yaitu semangat. Semangat para pemuda, semangat bersatu, semangat berjuang, semangat mengusir penjajah, dan semangat untuk memerdekakan Indonesia. Mereka bukan pejabat, mereka bukan bangsawan, tapi mereka adalah mahasiswa, pelajar, dan kaum muda yang punya impian, dan hanya punya satu impian, yaitu tanah air yang merdeka. Perjuangan menuju Sumpah Pemuda ini tak terjadi dalam semalam Mas Bro. Jadi semuanya berawal pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Saat itu lahirlah organisasi yang sangat terkenal sekali, yaitu Budi Utomo,
yang digagas oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stopia atau yaitu dari Sekolah Kedokteran di Batavia. Momen ini kita kenal sebagai kebangkitan nasional. Nah, karena untuk pertama kalinya rakyat Indonesia mulai sadar, kita ini satu bangsa yang sama, bukan hanya suku Jawa, Sunda, atau Minang. Dari sini banyak organisasi pemuda bermunculan. Di antaranya ada organisasi itu adalah ada Indis Partij pada tahun 1912 oleh Douwes Dekker ya, bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka ini memperjuangkan kemerdekaan politik. Yang kedua ada juga Trikoro Darmo, yaitu pada tahun 1915 yang kelak berubah menjadi Jongjapa, organisasi pelajar muda Jawa. Setelah itu disusul juga oleh Jong Sumatera, ada Jong Ambon, ada Jong Celebes, ada Jong Batak, dan ada juga Jong Islamiten Bon. Nah, bukan James Bond, Jong Islamiten Bon. Semuanya punya semangat yang sama, yaitu memperjuangkan nasib bangsanya. Nah, tapi masalahnya apa sih? Masalahnya perjuangan mereka itu masih terpisah-pisah, masih berdasarkan suku dan daerah. Semuanya memang semangat, tapi masih mikir dalam bahasa gaulnya gini nih. Gue kan dari daerah A dan lo dari daerah B. Sama sekali belum ada rasa kita NKRI, kita Indonesia. Nah, baru nih pada tahun 1926 menjadi masa penting. Jadi pada waktu itu para pemuda sadar bahwa perjuangan yang terpecah hanya menguntungkan penjajah saja. Akhirnya mereka berpikir, kalau kita ingin merdeka, kita harus bersatu sebagai satu bangsa. Gagasan itulah yang mendorong perhimpunan pelajar Indonesia, Perhimpunan Pelajar Indonesia atau disingkat jadi PPPI ya, organisasi pelajar yang bersifat nasional, untuk menggelar Kongres Pemuda. Dan boom, Kongres Pemuda yang pertama diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926 yang bertempat di Batavia atau Jakarta saat ini. Isinya ngobrolin gimana caranya bikin perjuangan pemuda lebih solid. Hai. Oke. Tujuannya sih memang sederhana, tapi visionernya ini luar biasa. Yakni diantaranya bagaimana cara membangun rasa persatuan antar pemuda dari berbagai daerah. Yang kedua, mendorong semangat kebangsaan di kalangan pelajar. Namun lagi-lagi hasilnya belum konkret, belum maksimal, karena masih banyak perbedaan pandangan antar organisasi. Waduh. Lantas gimana dong? Nah, mau lanjut gak nih ceritanya? Yang mau ngopi dulu deh. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, 2 tahun kemudian, mereka gas lagi. Yaitu pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober tahun 1928 diselenggarakan lagi Kongres Pemuda yang kedua. Nah, ini nih
yang menjadi sejarah besar bagi bangsa kita. Tempatnya itu di beberapa gedung, dan salah satunya itu yang ada di Jalan Kramat Raya nomor 106 yang mungkin sekarang dikenal sebagai Museum Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh yang hadirnya keren-keren banget. Ada Sugondo Joyo Puspito itu sebagai ketuanya. Ada juga Muhammad Yamin yang ngomongin pentingnya persatuan. Dan yang gak kalah ikoniknya yaitu Wage Rudolf Supratman, sang maestro pencipta lagu Indonesia Raya. Ini yang paling terkenal. Barangkali teman-teman juga sudah pernah tahu ya. Oke, kalian bisa bayangin suasananya pada waktu itu. Ruangannya kecil, panas, karena memang pada waktu itu belum ada AC, nggak seperti sekarang bisa dingin. Tapi yang ada semangat mereka yang membara. Nah, pada akhir kongres, semua perwakilan pemuda bersepakat untuk bersatu. Mereka membuat ikrar bersama yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Dan di akhir kongres pun mereka sepakat ngucapin kalimat yang sampai sekarang jadi dasar persatuan kita. Apa kalimat itu? Begini nih. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tiga kalimat ini memang sederhana tapi menggetarkan sejarah bangsa. Ikrar ini menegaskan bahwa Indonesia adalah satu bangsa, satu tanah air, dan punya satu bahasa persatuan. Dan juga pada pas momen waktu itu, Wage Rudolf Supratman memainkan sebuah lagu Indonesia Raya, tapi masih memakai biola secara instrumental. Lagu itu belum bisa dinyanyikan dikarenakan memang suasananya masih sensitif terhadap penjajah. Tapi meskipun demikian, cukup buat bikin semua yang hadir merinding. Nah, sejak saat itu Indonesia Raya menjadi simbol perjuangan dan persatuan bangsa Indonesia. Semangat mereka nggak bisa dibendung lagi. Nice. Jadi Sumpah Pemuda ini menandai lahirnya identitas nasional Indonesia. Bangsa yang satu, Indonesia. Tanah air yang satu, Indonesia. Bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda jadi titik balik perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Sumpah ini menjadi fondasi penting bagi pergerakan kemerdekaan tahun 1945. Yes, 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 yes. Mereka berhasil menanamkan satu hal penting. Kita ini satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Memang tanpa Sumpah Pemuda, semangat nasionalisme mungkin tidak akan menyala, tidak akan semenyala itu. Kini
Setiap tanggal 28 Oktober kita selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bukan cuma untuk mengenang masa lalu, tapi untuk mengingat pesan penting dari mereka. Anak muda bisa jadi pengubah sejarah asal mau bersatu dan berjuang bersama. Sumpah Pemuda bukan sekedar peristiwa sejarah, tapi ia adalah api semangat yang diwariskan oleh para pemuda pada tahun 1928. Tujuannya apa? Agar generasi muda hari ini tidak lupa bahwa perubahan besar selalu dimulai dari semangat dan persatuan. Dari para pemuda lahir semangat merdeka. Dari sumpah mereka lahir Indonesia. Dari situ sejarah berubah selamanya. Dan dari kita, generasi muda sekarang, masa depan Indonesia akan terus hidup. Hai. Okay. Nah, pemuda pada waktu itu bukan cuma ngomongin cinta atau drama, tapi mereka ngomongin masa depan bangsa, cuy. Jadi buat teman-teman semua yang nonton video ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya, buat teman-teman dan juga saya khususnya ya, sebagai pemuda zaman sekarang, dan juga bisa menjadi motivasi bahwa kalau dulu anak muda bisa nyatuin Indonesia tanpa teknologi, masa kita yang udah di zaman digital ini malah sibuk ribut soal perbedaan. Karena dari Sumpah Pemuda lahirlah Indonesia yang kita cintai hari ini. Buat atau begitu, jadi begini ya. Nah, teman-teman mungkin karena ribet amat nih suara. Cuman begitu aja teman-teman ya, sejarah Sumpah Pemuda ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita berjumpa lagi di perjalanan dan petualangan selanjutnya. Sebelum saya akhiri, tak lupa berpikir positif dan tetap semangat. Terima kasih sudah bergabung dari awal sampai akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.